Bayangkan, setelah membesarkan anakmu dengan cucuran keringat dan air mata, suatu hari, dia bilang, "Jangan datang ke kantorku ya. Ayah, bajumu kotor." Inilah kisah seorang ayah yang disembunyikan, hanya karena ia miskin. Tapi di akhir cerita, justru dia yang paling kaya, dalam cinta dan pengampunan. Namaku Kasan. Orang-orang di desa memanggilku Pak Kasan Tani. Aku memang buruh tani sejak muda. Pagi-pagi buta aku sudah mengayuh sepeda tua menuju kebun milik orang kota, mencangkul, menyiram, memupuk, kadang membawa pulang hasil panen sebagai upah tambahan. Badanku hitam legam dan kurus karena matahari dan kerja keras. Tapi aku selalu pulang dengan senyum. Istriku, almarhumah Suminah, meninggal saat Darto, anak sematawayangku, baru lulus SMP. Sejak itu aku membesarkannya sendiri. Aku tak pernah menyesal menjadi orang kecil, selama bisa menyekolahkan Darto setinggi-tingginya. Aku jual sawah warisan, gadaikan perhiasan, demi dia kuliah di kota. "Pak, aku mau jadi orang sukses biar bisa banggakan Bapak," katanya dulu saat pamit ke kota. Itu janji yang kusimpan di dada, jadi penguat tiap aku memanggul karung pupuk sendirian. Darto jarang pulang setelah kuliah. Aku maklum, katanya sibuk kerja, katanya banyak proyek, katanya nanti kalau sudah mapan, dia bakal bangun rumah bagus untukku. Aku menunggu dengan sabar, sambil tetap mencangkul, menganyam bakul, dan menjual hasil kebun seadanya. Setiap orang yang tanya, "Mana Darto sekarang?" Aku selalu jawab dengan bangga, "Sudah kerja di Jakarta. Kantornya besar." Tetanggaku hanya mengangguk, kadang kasihan, kadang kagum. Tapi lama-lama mereka mulai berkata, "Kok nggak pernah pulang, ya?" Dan aku hanya tersenyum. Suatu hari, setelah hampir 5 tahun tak bertemu, aku menerima undangan. Darto akan menikah. Ada nama calon istrinya, perempuan karir dari keluarga terpandang. Undangannya mewah, tapi yang membuat dadaku perih, tak ada namaku tertulis sebagai orang tua. Di bagian orang tua mempelai, hanya tertulis, "Almarhum Ibu Suminah." Hatiku teriris, tapi tetap aku berangkat. Dengan pakaian terbaikku, baju batik lengan panjang yang sudah aku setrika berkali-kali agar terlihat rapi. Aku naik bus ekonomi semalaman ke Jakarta, bawa satu tas kecil, dan sebungkus oleh-oleh tape dari desa. Sesampainya di gedung pernikahan, aku bingung. Semua orang berpakaian glamor, pria berdasi, wanita bersanggul. Aku berdiri kikuk di sudut ruangan, mengusap keringat di kening. Aku mencari Darto, tapi ketika kutemukan ia sedang bersama rekan-rekan kantornya, aku mendekat dengan haru. "Darto," panggilku lirih, tapi dia menoleh cepat, wajahnya tegang. "Bapak kenapa kesini? Harusnya tunggu di belakang saja." "Tapi aku ingin melihat kamu dari dekat. Bapak datang jauh-jauh." Ia menatapku, lalu cepat berbalik ke teman-temannya, tertawa canggung. "Itu tukang kebun lama, dulu tetangga saya di kampung," katanya pelan. Hatiku mencelos. Aku ingin pingsan, tapi aku tetap berdiri. Mataku berkaca-kaca. Aku menunggu sampai acara selesai. Tak ada satupun dari keluarga pengantin yang menghampiriku. Tak ada foto, tak ada peluk. Aku hanya bayangan. Di dalam bus pulang, aku menatap undangan yang kini kusut. Aku menangis diam-diam. Di desa, semua menunggu cerita, tapi aku hanya berkata, "Alhamdulillah, lancar semua." Istrinya cantik. Setelah hari itu,
Darto makin jarang menghubungi, tapi aku tetap mendoakannya tiap malam. Meski hatiku luka, aku tak pernah dendam. Aku mulai sakit-sakitan. Kadang dada nyeri, kadang lemas berhari-hari. Tetangga menolong semampunya, tapi anakku tak tahu, atau pura-pura tak tahu. Beberapa bulan kemudian, aku menulis surat tangan, dikirim ke alamat kantor Darto. Isi surat itu singkat. "Nak, Bapak minta maaf kalau selama ini Bapak membuat kamu malu. Bapak tidak bisa kuliah, Bapak tidak punya rumah bagus. Tapi dulu, Bapak rela makan singkong supaya kamu bisa makan nasi. Rela panas-panasan supaya kamu bisa duduk di ruang ber-AC. Maaf kalau Bapak hanya buruh tani, tapi Bapak bangga menjadi ayahmu. Itu saja, Bapak." Tak ada balasan. 3 bulan kemudian, aku terbaring di depan tua, lemah, dengan nafas satu-satu. Tetangga memanggilkan bidan desa. Tiba-tiba, Darto datang. Dengan jas kantornya, membawa istrinya yang kini tengah hamil. Dia menunduk, memegang tanganku. "Bapak, maafkan Darto." Aku hanya tersenyum lemah. Aku malu. Bukan karena Bapak miskin, tapi karena aku takut kehilangan muka di depan orang-orang. Padahal yang harusnya aku banggakan, "Ya Bapak." Aku menatap matanya. Air matanya jatuh. "Bapak enggak pernah marah, kok," kataku lirih. "Yang penting kamu tahu, Bapak selalu sayang kamu." Dan aku memejam perlahan. Tak sepenuhnya mati, tapi cukup untuk menandai bahwa aku telah melepaskan semua luka itu. Setelah itu, Darto memutuskan pulang kampung. Ia membaca ulang surat bapaknya berulang kali. Setiap kalimat membuatnya menangis. Ia berhenti dari pekerjaannya. Ia membangun rumah yang dulu dijanjikannya, bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai pengingat akan cintanya yang tak pernah ia balas. Di ruang tamu rumah itu, tergantung bingkai besar. Ayahku hanyalah buruh tani, tapi dari tangannya, aku tumbuh menjadi manusia. Cerita ini bukan soal kemiskinan, tapi tentang pengorbanan. Tentang cinta yang tak terlihat mewah tapi tulus. Tentang seorang ayah yang disembunyikan karena dianggap tak pantas, tapi tetap memaafkan. Karena cinta orang tua tidak pernah menuntut diakui. Ia hanya ingin dikenang. Teman-teman, sebelum kalian menutup video ini, coba tanyakan ke diri sendiri, apakah orang tua kita tahu betapa kita mencintai mereka? Jangan tunggu mereka pergi untuk menunjukkan rasa itu. Pulanglah, peluk mereka, dan katakan, "Aku bangga punya ayah dan ibu sepertimu." Kalau kisah ini menyentuh hatimu, bantu bagikan, agar lebih banyak anak tak lupa siapa yang dulu menggendong mereka ketika tak ada siapapun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita penuh makna lainnya.